Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami dan berikanlah kepada kami apa yang perlu bagi hidup kami. Terlebih lagi, berilah kami pengetahuan tentang kebenaran-Mu dan hidup kekal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Jubilate hari ini yang tertulis di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Wahyu 7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17, beginilah firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka
dan membuatnya putih di hadapan darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 46. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita boleh mengingat kembali segala perbuatan-perbuatan kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati,
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami. Terangilah hati dan pikiran agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar satu pujian vokal solo dari Roni Sihite. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenanganmu. Tak ku takuti maut kelak, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku di
hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jalan seterus bila kau tetap Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Ulangan 8 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282. Kita nyanyikan ayat 2 sampai ayat yang ketiga.
Firman-Lah yang menjadi santapan yang bakal. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Lah yang menjamin bertahan Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bila kami menikmati
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia, itulah yang memberkati setiap hati yang terbuka untuk Tuhan dan setiap telinga yang setia dengar-dengaran dengan Tuhan berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, kita membuka Alkitab kita dari Yehezkiel pasal yang ke-34. Kita membaca ayat 11 sampai ayat yang ke-16 dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Marilah kita membacanya dengan bergantian. Kami membaca ayat 11, saudara-saudara Bapak Ibu kekasih, ayat 12, demikianlah sampai ayat 16. Jika ada frasa atau kata-kata yang sedikit berbeda itu karena terjemahan Alkitab. Jadi semoga tidak mengganggu. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16, kita mulai dari ayat 11 sampai ayat 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berbuat dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka dari negeri-negeri, dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Amin. Saudara-saudara, menurut Anda apa istimewanya mengkhotbahkan tentang gembala? Apa istimewanya kita bicara tentang gembala? Maksud saya kira-kira begini, apa sih pentingnya kalau teman-teman kita dari gereja Katolik sekarang ratusan juta menyambut Paus baru, Paus Leo XIV. Mereka bersuka cita. Halo? Anda tahu bahwa banyak gereja sekarang, bahwa banyak juga pendeta punya persoalan. Jadi apa pentingnya bicara tentang gembala? Itu kan urusan kami, urusan pendeta. Iya, ada pendeta yang terlibat korupsi. Ya kan? Itu urusan kami. Lalu pertanyaannya apa pentingnya rupanya? Sorry ya, jadi mungkin yang di sayap kiri saya lebih beruntung sedikit lah ya. Sebelah kiri, yang di depan, yang di luar. Karena mereka saya kasih PowerPoint khotbah saya ini. Jadi berbahagialah yang di luar. Amin. Oke. Jadi apa pentingnya saudara-saudara kita bicara gembala? Apa pentingnya? Ini membosankan sebenarnya. Kenapa? Udah tahu lah aku ini pendeta mata duitan ini.
Kan banyak jemaat yang buat begitu ya, ada komen-komen di media sosial, oh ini pendeta mata duitan, dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Anda bisa merasa bahwa itu adalah pembohongan. Ada banyak memang pendeta berhasil, hebat khotbahnya, tetapi ajarannya ajaran palsu. Ada banyak pendeta yang menjadikan jemaatnya jadi ATM yang berjalan. Jadi apa yang pentingnya? Maksudku begini aja, itu karena itu problem kami. Pendeta dengan jemaat, jemaat dengan pendeta. Ini anak-anak muda. Maksudku begini, ini yang pertama untuk yang perempuan-perempuan cantik. Hai, semua yang cantik-cantik. Sorry ya, kalau saya bilang cantik-cantik jangan lain pikirannya. Ada Bella di sini, boru saya. Saya tadi jumpa dengan putri saya Bella. Dia baru selesai, baru diwisuda dari USU Magister Akuntansi. Adakah boru saya Iren di sini? Dia mau studi lanjut S2 untuk pariwisata. Maksud saya kalau siapa anak-anak perempuan ini cantik-cantik yang di atas, di balkon, yang di bawah, yang di kiri, yang di kanan, yang di depan, tidak ada maksud apa-apa ya. Ya, amin. Nah, maksud saya kepada Anda yang cantik-cantik ini, ketika tadi datang ke sini bersama laki-laki, haruskah engkau dikorbankannya dulu, baru kau tahu apa artinya kebohongan, apa artinya dimanfaatkan, apa artinya penipuan. Kalau tadi kan pendeta menipu jemaatnya, ini kan laki-laki itu lo menipumu. Jangan-jangan dia sekarang mempersiapkan untuk memanfaatkanmu, mengurasmu. Mungkin kau anggap dia itu, apa lagunya itu, malaikat bagaikan malaikat tak bersayap. Wow, keren benar itu. Tapi rupanya apa? Biadab. Sebentar lagi dia akan menghabisimu. Maka berhati-hati. Maka sore hari saya mau membantu saudara-saudara mengerti apa yang dimaksud dengan pengkhianatan, apa yang dimaksud dengan penipuan, pemanfaatan. Kalau tadi pendeta menganggap jemaatnya ATM-nya, ini laki-laki itu menganggapmu jadi ATM-nya. Saya ingin membantu. Ada di sini fansnya Adele. Saya nyalakan lampu, like to Adele. Sayap kiri ada di situ yang suka dengan Adele. Angkat lampumu. Balkon ada yang suka Adele. Angkat lampumu. Yang sebelah kanan walaupun sedikit. Ya, saudara-saudara yang di ruangan ini ada yang suka Adele. Ya, angkat lampumu. Hari ini kita mau nyanyi sebentar sedikit tentang Adele. Oh ya, saya belum perkenalkan diri ya. Maaf ya. Ada di sini orang toba? Ada orang toba, angkat tangan. Sebelah kiri ada yang toba. Yang di luar ada yang toba. Saya orang Balige. Horas. Jadi saya di Balige. Saya pendeta di gereja Metodis di Balige. Oh ya, nama saya Pendeta Estomihi Hutagalung. Ya, oke. Jadi saudara-saudara, saya mau siapa fansnya Adele? Ayo, angkat lampumu. Sore ini kita mau belajar dari Adele, ada pengkhianatan. Set fire to the rain, you know. Ya tahu ya lagu itu ya, walaupun sedikit udah. Tahun lalu itu Valentine Day, tahun lalu itu lagu paling pop loh di acara Valentine. Ini sedikit saya lebih rileks karena tadi jam 4:30 diburu-buru, jadi ini sedikit lebih rileks ya. Set fire to the, saya mau Anda scrolling dulu ya, scrolling, ayo buka deh handphonenya. Ayo buka handphonenya, scroll, googling ya namanya.
set fire to the rain. Ya, silakan. Jadi saya baca yang di slide itu yang dikasih cetak merah. Set fire to the rain. Kita perhatikan ada beberapa frasa kata di sini bahwa Adel itu mengalami penghisapan, yang namanya pemanfaatan, pengkhianatan. Kubiarkan hatiku jatuh. Wah ini kan, kalau laki-laki kan memang selalu gombal perempuan, kelopak-kelopak, cup jatuh. I let it fall. Saya membiarkan hatiku jatuh, kata Adel. Kubiarkan hatiku jatuh lalu engkau bangkit merebut hidupku. Wah. Dimanfaatkan. Hingga kau kecup bibirku dan seolah-olah kau selamatkan aku. Wah. Rupanya, ya lihat yang merah itu ya. Ada bagian dari dirimu yang tidak ku tahu bahwa engkau begitu. Kuanggap kau malaikat tak bersayap, rupanya bajingan benar lu kau. Namun ada bagian dari dirimu yang tak pernah ku tahu. Semua gombalmu itu, semua perkataanmu itu tak ada yang benar. Wah, makanya hati-hati perempuan-perempuan. Oh iya, yang laki-laki yang ganteng-ganteng ini juga janganlah. Mentang-mentang ganteng jangan manfaatkan kegantenganmu. Amin. Jangan. Terluka hatinya. Lagu siapa yang ada lagu ya terbiasa, terlatih, terluka gitu. Lagu siapa itu? Ya oke. Perhatikan, jadi scrolling dulu. Kita mau dengar lagu itu ya. Oke, silakan kita nyanyi. Aku mohon saudara-saudara bisa nyanyi, berani nyanyikan Set Fire to the Rain. Oke, silakan. Sudah dibuka, operatornya mana? Ayo nyanyi. Kurang kuat. Ayo naik bangkit. Stop. Saudara-saudara, begitulah ungkapan Adel ketika dia mengalami pengkhianatan itu, ketika dia dimanfaatkan, dihabisi hidupnya. Ada orang yang menghabisi hidupnya, ada orang yang memanfaatkannya, menghabisinya. Jadi saudara-saudara, kira-kira begitulah gambaran perilaku para gembala, para pemimpin Israel ketika bangsa Israel mengalami namanya pembuangan. Bangsa Israel itu mengalami pergumulan ganda. Sudah mereka dibuang, mereka dimanfaatkan. Jadi beberapa minggu lalu saya kan ibadah di sini, orientasi lah ya. Jadi khotbah pendeta itu tentang pembuangan di sini. Saudara-saudara, ketika bangsa Israel itu dibuang apa? Harga diri mereka hancur. Yerusalem yang menjadi pride mereka, harga diri mereka dirusak oleh Babel. Yerusalem yang hebat itu, oh Yerusalem, kota mulia, dihancurkan. Lambang kehebatan, lambang prestasi rohani dihancurkan. Mereka terpuruk.
Dari orang-orang yang harganya mahal, orang-orang yang anak kesayangan, bangsa kesayangan, ternyata hancur. Saudara-saudara ingat ya, orang beriman bukan berarti tidak punya masalah. Orang beriman bukan berarti tidak punya persoalan. Jangan Anda pikir kalau udah beriman tidak ada persoalan. Oh, salah. Orang beriman pasti juga punya persoalan. Ketika dia punya persoalan, how to face the problem. Dia mengimani dan bangkit. Amin. Saudara-saudara, jadi bangsa Israel itu mengalami pergumulan ganda. Sudah mereka hancur, ekonominya hancur. Nah, bisakah saudara-saudara memahami hancur itu? Oh ya, mungkin sulit. Waktu saya dosen di Fakultas Kedokteran, saya sekarang studi doktoral di Jogja, Universitas Kristen Duta Wacana. Jadi waktu saya dosen, waktu saya kasih C, Pak janganlah Pak, malu aku Pak, nilaiku C Pak. Dari A dia ke C, jatuh nilainya, harganya jatuh. Karena apa? Ya kadang-kadang teman-teman yang punya IP tinggi itu kan harganya di situ loh. Wih berapa IP-mu? Malu-malu kucing kok. Enggak, IP saya 3,8, ijazah saya ijazah asli gitu ya. Jadi bangsa Israel itu dari bangsa ya pilihan orang istimewa, anak-anak istimewa, rupanya diizinkan Tuhan punya masalah, diizinkan Tuhan punya persoalan. Ingatlah, orang beriman bukan berarti tidak punya persoalan. Tapi ketika dia punya persoalan, dia berani menghadapi masalahnya. Jadi ketulusan hati umat itu dimanfaatkan para gembala itu. Dihisap. Saudara-saudara baca ayat 1 sampai ayat 10. Wah dihisap, dimanfaatkan, dibuat jadi ATM berjalan jemaatnya itu. Maka pembuangan itu membuat mereka kehilangan. Ini yang disebut disorientasi diri. Ya kan, kadang-kadang begini, disorientasi itu diri itu gini maksudnya. Ya dosenku kasih aku nilai C, udahlah. Memang begitulah nasibku. Enggak begitu saudara-saudara. Itu namanya orang yang mengalami disorientasi diri. Enggak yakin dia bahwa dia punya potensi yang hebat. Selain mengalami disorientasi diri, mereka terancam putus asa. Ada di sini studi psikologi, di sayap kiri atas ada studi psikologi. Ingat, ketika seseorang mengalami masalah, semakin berat persoalan, semakin berat masalah, semakin besar persoalannya, maka dia cenderung apa? Putus asa. Siapapun itu, semakin berat masalahnya, semakin putus asa, termasuk Yesus. Kaget ya? Kan waktu Yesus di Getsemane, dia kan negosiasi. Bapak, aku sakit, janganlah aku mati. Sakit kali Tuhan penderitaan ini. Tolonglah Bapak, tolonglah. Kan begitu Yesus kan. Nilai manusianya membuat dia tergoda berputus asa. Tapi dia tidak mau. Itu artinya tadi saya katakan. Kalau dia orang beriman bukan berarti tidak punya masalah. Tetapi tidak mau kalah dengan masalah. Amin. Saudara-saudara, itu yang dihadapi oleh bangsa Israel itu. Mereka mengalami masalah, mengalami persoalan. Tetapi Allah tidak mau biarkan itu. Wow, Allah tidak mau biarkan bangsa Israel itu. Allah berempati. Bisa bedakan simpati dengan empati? Ya kan, bisa bedakan ya. Harusnya anak-anak psikolog ya itu tahulah. Beda empati dengan simpati. Allah berempati. Ya,
Sudah sakit kali lah kau rasa ya. Kasihan kali lah aku melihat kau. Waduh Tuhan. Lalu Allah bilang ke Hezkel, Yehezkel bilangnya ke bangsa Israeli, aku akan menggembalakan mereka. Itulah tema khotbah hari ini. Allah menggembalakan umatnya. Allah berinisiatif. Allah peduli. Allah peduli. Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak dibiarkannya ku bergumul sendiri. Jadi saudara-saudara, Allah itu walaupun ya dilihatnya, Yehezkel bilang sama mereka ya, jangan mereka putus asa, jangan mereka putus asa. Aku akan menggembalakan mereka, aku berinisiatif. Allah berempati, Allah berinisiatif, memberi kekuatan. Saudara-saudara yang studi politik ada di sini, orang Visipol. Apalagi kalau ada yang kajian Amerika, ketika Barack Obama serukan hope, Barack Obama say hope, maka Amerika bisa bangkit. Kenapa? Ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, Tuhan memberi kita hope, harapan. Jadi ketika Amerika diserukan oleh Barack Obama, Presiden Amerika itu, orang itu bangkit, iya. Maka Allah bilang kepada Yehezkel, aku akan memberi kekuatan. Aku akan memberi kekuatan ke mereka. Jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Aku akan memberi terang. Ada lagu Coldplay ya. Like will God. Coba diputar ya. Mana operatornya? Wah ini tidur operatornya ya. Saudara-saudara, itulah janji itu. Aku akan mengangkatmu. Aku meneguhkanmu. Jangan putus asa. Allah yang menggembalakan. Allah yang menggembalakan. Dan ini janji. Ini janji Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi sekarang saudara-saudara kita mau perjelas terminologi, ada di sini orang sastra. Ya kita akan cek sastranya. Mengapa janji pengharapan itu diberi identitas gembala? Mengapa enggak raja? Aku akan membuat raja. Aku akan menjadi rendah. Allah bilang aku akan menggembalakan. Ingat saudara-saudara, pada masa itu status gembala sangat hina. Abang kerja di mana? Gembala. Ya udahlah bang, gak usah tutup statusnya. Karena gembala itu sangat rendah. Derajatnya rendah. Tidak ada yang diharapkan. Gembala itu sangat hina. Status yang bisa. Ada di sini orang ekonomi. Mana bela? Dalam teori fetisisme Karl Marx. Ada di sini penggemar Marxis. Dalam teori ekonomi Karl Marx dia bilang fetisisme. Orang itu, budak itu bisa materi yang bisa dibeli. Maka gembala itu materi yang bisa dibeli. Anda ada karena saya bayar. Anda ada karena uang. Kalau cogito ergo sum, siapa itu? Dekat. Saya berpikir maka
saya ada. Tapi kalau gembala, Anda kubayar, maka Anda hidup. Wow. Maka jangan jadikan temanmu, jangan jadikan ibumu seperti gembala itu. Oh, kalau mamanya kasih uang banyak, mamaku yang cantik ini, yang baikan ini. Tapi kalau nggak ada uang mamanya, mama ini nggak betul kau. Nggak begitu. Jangan ukur ibumu itu dengan materi. Jadi Allah memberi gembala, istilah gembala itu. Ini menunjukkan saudara-saudara sebuah istilah yang sangat rendah. Anda yang belajar teori marketing, ada di sini orang marketing, teori branding, personal branding. Orang branding bilang begini, semakin bagus penampilanmu, maka Anda semakin berharga. Itu kan teori personal branding. Orang-orang teori pemasaran itu, maka tampillah hebat. Ya. Kalau gembala nggak bisa mah. Kalau kita cerita Natal, saudara-saudara masih ingat cerita Natal. Kalau kita bikin lakon drama Natal, gembala itu apa? Pakai sarung. Begitu nanti, kita lihat peragaan. Begitu berjalan nanti orang pakai sarung, ini pasti gembala. Orang miskin, orang hina. Statusnya sangat rendah. Tetapi Bapak Ibu Saudara kekasih, sesungguhnya esensi daripada gembala itu bukan diukur dari materinya. Jangan ukur ibumu, ayahmu dari materinya. Ayahmu itu adalah gembala bagimu. Amin. Ibumu adalah gembala bagimu. Suami adalah gembala bagi istri. Istri adalah gembala bagi suami. Gembala itu esensinya adalah tanggung jawab, how to responsible. Jadi kalau ada di sebelah kirimu ini anak-anak perempuan yang cantik-cantik, ini anak boru saya yang cantik-cantik. Kalau tadi sama laki-laki, tanya dia, tanggung jawab enggak kau? Kalau aku nanti jadi istrimu. How to responsible. Bagaimana bertanggung jawab? Ya anak-anak saya yang ganteng-ganteng ini, buatlah dirimu bertanggung jawab. Gembala yang baik itu adalah orang-orang pemberani. Kalau kita cerita Daud ya, Daud itu kan gembala, lalu dia tiap hari latihan. Saudara-saudara waktu dia mau gembala itu dia latihan dulu. Masih jauh. Gimana cara diambilnya batu lagi, diputarnya. Sedikit lagi bro, sedikit lagi. Dia melatih dirinya menjadi orang hebat. Dia tidak mau menyesali dirinya sebagai gembala, tetapi dia lihat sisi baik. Ya, benar bahwa saya orang miskin, benar bahwa saya adalah gembala, tapi saya bisa bangkit. Dia latihan. Sedikit lagi bro, sedikit lagi. Dia memotivasi dirinya. Dia ambil lagi batu. Kena. Jadi saudara-saudara, ketika Goliat datang, apa kau? Kau tahu aku sudah latihan, harimau, singa, ku hajar. Datanglah kau, biar ku hajar. Be brave. Beranilah. Kalau tidak, dia tidak bisa menggembalakan, mengawasi, menjaga domba-domba. Jadi gembala itu how to responsible. Minggu lalu saya ingat saya kadang-kadang saya ngintip YouTube-nya gereja ini. Minggu lalu Amang Pendeta Janter Lubis, pendeta gereja kita ini cerita tentang panggilan. Calling, panggilan. Itu sebuah tanggung jawab orang percaya. Nah sekarang fungsi gembala itu disebut menyelamatkan. Ya, karena gembala itu saudara-saudara berfungsi untuk menyelamatkan domba-domba itu.
Ini bukan soal harga diri, tapi soal kemauan menjaga gembala itu, menghambakan, menyangkut hidup jemaat. Jadi gembala itu kalau pagi-pagi saudara bangun pagi dia, apa kabar kalian? Nah, gembala itu ngomong loh sama dombanya. Ya, nanti bisa cek di YouTube itu, ngomong, dia bicara. Apa kabarmu? Apakah tadi malam bisa tidur gitu? Istri saya baru stompul, Deborah stompul. Jadi kalau dia pagi-pagi nyiram bunganya, dia ngomong ke bunganya, apa kabarmu? Nah nanti kan saya kan dari Toba, jadi sampai nanti di Toba, lalu dia siram besok bunga, apa kabar? Sudah haus ya? Gembala itu bicara dengan dombanya, apa kabarmu? Dia kasih nama, ada yang nama si Blackie, ada yang nama si Putih, ada yang nama si Pink, macam-macam dikasih namanya. Lalu pagi-pagi dia bawa, ayo makan mereka. Ya kan, tadi disebut gembala itu membawa dombanya ke rumput hijau. Lalu pulang. Sudah pulang, ayo pulang. Wit. Nah dipanggilkan, langsung berdiri. Wit, ayo pulang. Pulang semua, lari. Masuk ke kandang. Sebelum kandang ini ditutup, gembala ini akan cek dombanya itu. Wah, mana si Blackie? Wah, dia hitung kembali lagi. Ini Blackie hilang loh, mana Blackie? Maka dia dalam bacaan kita tadi, dalam kegelapan malam, dia cari di mana si Blackie. Dia jalan malam hari itu, Blackie di mana kau? Kan domba itu nggak bisa kuat suaranya kan. Blackie di mana kau? Oh dia dengar, oh di sana. Dia tahu si Blackie itu suka di Cafe Champion. Ya kan. Dia tahu, oh pendeta, belum pulang anakku dari gereja. Oh iya, aku tahu anakmu suka di Champion, di Cafe Champion. Besoknya datang lagi gembala itu cari. Ditelepon jemaat lagi pendetanya. Pendeta, anakku belum pulang siapa? Si Putih. Oh, anakmu si Putih. Dia suka di kafe Habitat gitu ya. Pendeta itu tahu, gembala itu tahu di mana nongkrongnya, di mana mereka berjumpa. How to responsible, bagaimana mempertanggungjawabkan. Jadi ketika gembala ini dulu ketemu sama si Blackie itu, terluka. Kan mungkin ada duri, lalu tahu saudara kan itu tadi, jubahnya, lalu dikoyaknya jubahnya itu sedikit. Ada bisa mungkin kakinya berdarah. Saya masih ingat waktu kami main-main dulu kalau berdarah tangan saya, karena dunia kedokteran dulu tidak sehebat sekarang. Dulu diikat itu bahkan pakai karet agar jangan darahnya menetes terus. Lalu gembala itu ikat itu, jubahnya itu dikoyaknya, lalu dibawa, digendong, dibungkus. Ayolah pulang Blackie, jangan lagi main narkoba kau Blackie. Mamamu sudah menunggu Blackie, jangan main narkoba terus. Blackie pulanglah, jangan main judi online terus. Gembala itu tahu di mana kawanannya itu. Disebut gembala itu juga memberi minum air. Gembala itu kan disuruh minum air. Jadi saudara-saudara, saya sih belum pernah ke Timur Tengah. Jadi tapi saya belajar geografinya, struktur tanahnya. Nah di Timur Tengah itu jarang sungai. Ini aku coba pegang ya, biar jangan yang di luar. Jadi kan di Timur Tengah itu jarang sungai, yang ada sumur-sumur. Sumur-sumur itu
Kan karena jarang hujan, jarang sungai, jadi mereka gali itu sumur. Lalu ketika hujan turun, itu bisa penuh sumurnya. Tapi kan lewat jerapah, jerapah kan lehernya panjang. Sebentar, disedot ya. Ya pergilah jerapah ini, tinggallah domba itu. Maaf ya, saya keringat. Jadi tinggallah sumurnya sedikit. Lalu domba ini sudah haus. Haus kami. Datanglah gembala itu, ayolah. Dibawanya ke sumur itu saudara-saudara. Lalu apa? Kan leher domba itu kan pendek, gak bisa begini. Kalau jerapah bisa. Sumur itu sedikit, airnya tigil sedikit. Jadi tahu saudara-saudara, ada di sini orang fisika. Hukum Newton ketiga atau pertama, aksi dan reaksi. Maksud saya begini, jadi gembala itu kalau udah dilihat sumur itu, lalu dia buka bajunya, ditutup hidungnya begini, masuk dia ke sumur itu. Sudah minum kalian? Kan tadi waktu dia gembala itu kan masuk ke sumur itu, aksi dan reaksi hukum Newton ketiga ya, atau pertama. Kan airnya naik. Waktu airnya naik, domba-domba itu minum dari situ. Jadi kan dia turun. Sudah minum? Udah. Itu yang dilakukan oleh gembala itu, saudara-saudara. Lalu disebut yang terapa? Domba itu, saudara-saudara, di epistel kita tadi Wahyu ya. Maka dia akan air mata, semua air mata dihilangkannya. Ya, jadi saya mau kembali kita dengan Adele. Saya masih nyala lighter to Adele. To make you feel my love. You know, Anda tahu lagu itu ya. Oke, kita nyanyi dulu itu ya. Lagu When the Rain is Blowing Your Face, to make your face, to make your love. When the rain is blowing in, Ayo nyanyilah ya. And the whole world is in your case. I could offer you a warm embrace to make you feel my love. Ini langsung ya. I'd go hungry, I go black and blue. I go crawling down the avenue. No, there's nothing that I would Ayo semua. to make you feel my love. Saudara-saudara, itulah yang dilakukan gembala. Biar kau rasakan aku loh mengasihimu. Itulah yang dilakukan ibumu sebagai gembala. Biar kau rasakan kasih ibumu. To make you feel my love. Aku rela lapar. Aku rela merangkak, kata Adele tadi. Saudara-saudara, dan janji pengharapan dan janji penggembalaan itu digenapi Allah di dalam Yesus. Ya, Yesuslah penggenapan janji Allah itu, saudara-saudara. Bahwa dia adalah juru selamat manusia. Bahwa Yesus Kristus adalah gembala agung. Wow, bersyukurlah GKP disebut bahwa Yesus gembala yang baik. Saudara-saudara, itulah bahwa Yesus itu gembala. Dia rela mati di salib. Dia rela menderita. Dan itulah yang membangkitkan kita. Darah Kristus itulah yang membangkitkan kita. Jadi tadi kita jatuh dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa, lalu kematian Kristus itu mengangkat kita. Mengangkat kita menjadi orang yang hebat. Membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Akhirnya kita menjadi suci bagi Tuhan. Ada lagu bahasa Batak gitu. Dot mudarmi. Coba ya.
Agak kuat sedikit teman. Ya, dohot muda. Dohot mudar mi buriau, ia songon hapas ma, ias tutup, ias tutup, ias tutup. Sayap kiri kuat. Dohot mudar mi buriau, ia songon apasma. Jadi saudara-saudara, Allah itu dimewujudkan janjinya melalui Yesus yang disalib. Darahnya itu menyucikan kita, membersihkan kita. Lalu kita menjadi orang bersih. Saya punya cucu namanya Yesaya. Jadi kalau dia udah mandi, itu pasti saya cium. Maksud saya begini saudara-saudara. Begitu Anda sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus, yakinilah bahwa engkau akan bisa menghadapi masalah. Dosamu sudah diampuni. Mindsetmu, cara berpikirmu, jangan lagi, aku kan orang berdosa, aku kan orang gak bisa, aku enggak begitu cara berpikir. Ya Tuhan, itulah minggu hari ini. Bersorak-soraklah. Tuhan, terima kasih, engkau sudah mengampuni dosaku. Engkau anggap menjadi anakmu. Engkau mengangkat aku menjadi anakmu. Itu mindset. Growth mindset. Anda yang belajar teori manajemen. Growth mindset, fixed mindset. Ada dua itu ya. Dan hari ini itulah juga yang mau dikatakan gereja ini. Itulah guna kehadiran gereja ini. Itulah gereja ini ada saudara-saudara. Untuk mewujudkan panggilannya. Maka datanglah Bapak Ibu ke gereja ini. Bawalah pergumulanmu. Bawalah pergumulanmu. Di gereja ini Anda didoakan. Datanglah ke gereja ini. Gereja ini akan menggembalakanmu. Saya tahu ada pendeta kita, pendeta Janter, ada pastoral counseling. Dia ada beberapa teman-teman kalian yang didoakan oleh pendeta itu. Sehingga saudara-saudara, dalam ancaman putus asa kita, dalam ancaman putus asa itu, kita tidak takut. Ya, saya punya masalah, tapi saya datang pada Tuhan. Karena Tuhan akan membantu saya, menguatkan saya. Bisa keluar dari persoalan. Sehingga apa? Beranilah menghadapi hidupmu. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Jika itu janjimu bagi kami, kami percaya. Dan kami juga memohon kemurahan-Mu. Agar Engkau menganugerahi kami ketabahan, kemampuan bertahan menghadapi masalah. Jika ada di antara saudara-saudara kami ini Tuhan yang mengalami banyaknya masalah, persoalan, penderitaan, bahkan hampir berputus asa. Biarlah kuasa firman-Mu memberkati saudara-saudara kami ini. Jangan ada yang menyerah. Tapi tetap berserah kepadamu, datang menghadap-Mu, membawa hidupnya kepadamu untuk dikuatkan. Maka berkatilah saudara-saudara kami dalam kehidupan pribadinya, bersama dengan temannya, sahabatnya, bersama dengan keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya. Terpujilah Engkau, diberkatilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan acara kita. Memberikanlah sekat
tiba waktunya kita sekarang memberi persembahan kudus yang terbaik untuk Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita menyerahkan persembahan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.